dongeng, dan legenda. Legenda tentang ogre berasal dari tradisi cerita rakyat Eropa, terutama dari abad pertengahan di Eropa Selatan. Ogre digambarkan sebagai makhluk raksasa yang mirip manusia, dengan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi juga sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ogre sering digambarkan sebagai makhluk yang suka memakan manusia, terutama anak-anak, dalam cerita rakyat dan dongeng. Mereka biasanya tinggal di tempat-tempat terpencil, seperti gua atau hutan yang gelap, dan muncul sebagai musuh yang harus dikalahkan oleh pahlawan atau protagonis. Kisah-kisah tentang ogre muncul di Eropa pada masa ketika kekacauan politik dan sosial sering terjadi, termasuk invasi dan serangan suku barbar yang dikenal menggunakan senjata seperti batu besar. Gambaran fisik ogre yang besar dan kuat mungkin merupakan representasi dari ancaman yang dirasakan masyarakat pada saat itu, terutama terhadap serangan musuh yang tampak tak terkalahkan. Dalam konteks sejarah, ogre sering dianggap sebagai simbol ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui dan kekerasan. Legenda ogre kemudian menyebar melalui cerita-cerita rakyat dan menjadi karakter ikonik dalam dongeng-dongeng Eropa. Salah satu cerita terkenal yang menampilkan ogre adalah Puss in Boots, di mana kucing pintar berhasil mengakali ogre untuk mendapatkan kekayaan bagi tuannya. Dalam cerita rakyat ini, ogre seringkali dikalahkan melalui kecerdikan, bukan kekuatan fisik. Dalam dongeng dan kisah-kisah klasik, ogre sering digunakan sebagai perwujudan dari kejahatan dan kekejaman, menjadi rintangan besar bagi pahlawan atau karakter protagonis. Mereka juga muncul dalam berbagai variasi di cerita-cerita dari banyak negara di Eropa, dan kadang-kadang bahkan dikaitkan dengan legenda-legenda lokal atau makhluk mitologis lainnya. Ogre dalam legenda ini bisa dilihat sebagai representasi dari ketakutan akan kekuatan destruktif yang besar dan tak terkendali, sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya kecerdikan dan keberanian dalam menghadapi ancaman yang tampaknya tak terkalahkan. Legenda ogre tidak hanya berhenti pada dongeng-dongeng Eropa abad pertengahan, tetapi berkembang dalam berbagai bentuk hingga ke karya-karya sastra modern dan budaya populer. Dalam banyak dongeng klasik, ogre seringkali menjadi musuh yang harus dikalahkan oleh pahlawan, mewakili rintangan besar yang menguji keberanian dan kecerdikan. Namun, seiring dengan perubahan zaman, penggambaran ogre juga mengalami evolusi. Evolusi dan penyebaran legenda ogre. Asal-usul ogre mungkin berasal dari ketakutan kolektif masyarakat Eropa Selatan terhadap suku-suku barbar yang menyerang mereka pada zaman Romawi. Gambaran makhluk raksasa dan brutal yang memakan manusia mencerminkan kekhawatiran terhadap musuh yang tak dikenal, serta ancaman kekerasan yang datang dari luar. Dalam cerita rakyat, ogre biasanya dikaitkan dengan kegelapan, hutan lebat, atau tempat-tempat terpencil lainnya, melambangkan bahaya yang bersembunyi di luar peradaban. Namun, pengaruh legenda ini meluas ke berbagai wilayah Eropa. Di Prancis, misalnya, Charles Perrault menulis tentang ogre dalam dongeng seperti Puss in Boots dan Hop o' My Thumb. Dalam cerita Hop o' My Thumb, Le Petit Poucet, seorang ogre yang kejam diceritakan sebagai seorang raksasa yang tinggal di hutan dan berencana memakan 7 anak kecil yang tersesat. Melalui kecerdikan, si tokoh utama berhasil membebaskan diri dari ogre, suatu tema umum yang menunjukkan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan fisik. Di Skandinavia, raksasa-raksasa dalam mitologi Norse juga sering dianggap memiliki kemiripan dengan ogre. Mereka adalah makhluk besar yang mengancam manusia dan dewa-dewa, seringkali berada di luar batas alam yang dikenal oleh manusia. Peran mereka dalam mitologi ini menggambarkan sifat alam yang liar dan tidak terduga, yang bisa merusak atau menghancurkan jika tidak dikendalikan. Penggambaran dalam sastra dan media modern. Pada masa modern, penggambaran ogre telah mengalami perubahan signifikan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Shrek, karakter ogre dalam film animasi produksi DreamWorks. Shrek adalah contoh bagaimana karakter ogre bisa berubah dari musuh yang menakutkan menjadi sosok protagonis yang menyenangkan, namun tetap membawa unsur raksasa besar dan kuat yang menonjol. Dalam cerita Shrek, ogre tidak lagi digambarkan sebagai makhluk yang hanya kejam dan memakan manusia. Sebaliknya, Shrek memiliki sifat-sifat manusiawi seperti kesepian, keinginan untuk diterima, dan kemampuan untuk merasakan cinta. Film ini membalikan stereotip tradisional tentang ogre, menjadikannya sebagai karakter yang disukai meskipun penampilannya kasar dan menakutkan. Disinilah peran ogre dalam budaya populer mengalami pergeseran.
Ogre tidak lagi selalu dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai makhluk yang bisa memiliki sisi baik dan emosi yang kompleks. Penggambaran ini mengajak penonton untuk melihat melampaui penampilan luar yang menakutkan dan menghargai kebaikan yang tersembunyi di baliknya. Makna simbolis ogre secara simbolis, ogre dalam berbagai legenda dan cerita rakyat seringkali mencerminkan ketakutan terhadap kekuatan luar yang tidak terkendali dan destruktif. Di satu sisi, mereka bisa dianggap sebagai simbol dari aspek-aspek negatif dalam diri manusia sendiri, seperti kebrutalan, kerakusan, atau kekejaman. Di sisi lain, ogre juga bisa dianggap sebagai perwujudan dari tantangan atau rintangan besar dalam hidup yang harus dihadapi dan diatasi. Dalam konteks yang lebih modern, ogre telah menjadi simbol dari bagaimana seseorang bisa dihakimi hanya dari penampilan luar. Karakter seperti Shrek mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak menakutkan itu jahat, dan kadang-kadang makhluk yang dianggap buruk bisa menjadi pahlawan dalam cerita mereka sendiri. Dengan begitu, legenda ogre tetap relevan dalam konteks dunia modern, baik sebagai bagian dari cerita rakyat klasik maupun sebagai inspirasi bagi karya-karya fiksi baru yang mengeksplorasi tema-tema kemanusiaan, penerimaan, dan kekuatan batin untuk mengatasi rintangan besar. Legenda ogre, dengan segala transformasinya dari makhluk jahat dalam cerita rakyat hingga sosok yang lebih kompleks dalam budaya modern, menyentuh berbagai tema mendalam yang masih relevan hingga kini. Salah satu tema utamanya adalah perjuangan melawan kekuatan yang lebih besar, baik dalam bentuk raksasa fisik seperti ogre, maupun dalam wujud masalah atau tantangan yang tampaknya tidak terkalahkan. Ogre dalam psikologi dan simbolisme modern. Dalam psikologi modern, ogre bisa dianggap sebagai representasi dari ketakutan-ketakutan bawah sadar manusia. Sosok ogre yang raksasa dan menakutkan seringkali mewakili monster dalam diri, yang bisa berupa trauma, rasa bersalah, atau ketakutan yang tidak terucapkan. Dalam cerita-cerita rakyat, ogre seringkali menguji keberanian dan ketabahan pahlawan. Secara simbolis, ini bisa diartikan sebagai perjuangan individu melawan ketakutan atau kelemahan diri. Selain itu, ogre juga bisa dipahami sebagai lambang dari tantangan eksternal, seperti kekuasaan yang sewenang-wenang, sistem yang menindas, atau kekuatan sosial yang tidak adil. Dalam cerita-cerita di mana ogre menguasai suatu wilayah atau rakyat, karakter ini sering menjadi representasi dari pemimpin yang kejam atau tiran yang harus dijatuhkan. Kemenangan melawan ogre seringkali menggambarkan keadilan dan keberanian yang akhirnya mengalahkan penindasan. Ogre dan narasi moral. Banyak dongeng dan legenda yang menampilkan ogre juga membawa pesan moral yang kuat. Ogre dalam cerita-cerita ini seringkali adalah peringatan terhadap kerakusan, kejahatan, dan kekerasan. Dalam cerita seperti Hop O' My Thumb atau Jack and the Beanstalk misalnya, ogre adalah simbol dari kejahatan yang datang dari keserakahan, yang kemudian dikalahkan oleh keberanian dan kecerdikan. Kemenangan atas ogre seringkali memberikan pelajaran moral, yakni bahwa tindakan baik dan kepandaian akan selalu menang melawan kekuatan brutal dan kejahatan. Sebaliknya, versi ogre yang lebih modern, seperti dalam Shrek, mengajarkan bahwa penampilan fisik dan prasangka seringkali bisa menyesatkan. Meskipun Shrek terlihat menakutkan dan tidak diterima oleh masyarakat, dia memiliki hati yang baik dan keberanian besar. Hal ini mencerminkan pesan moral yang lebih dalam tentang penerimaan dan pentingnya tidak menghakimi seseorang hanya dari tampilan luarnya. Pentingnya cerita tentang ogre dalam kebudayaan global. Legenda ogre, meskipun berasal dari Eropa, telah menyebar ke berbagai budaya di seluruh dunia, baik melalui adaptasi dongeng atau pengaruh cerita rakyat lainnya. Misalnya, dalam budaya Asia, meskipun konsep ogre tidak sama persis, ada makhluk-makhluk serupa seperti raksasa, yokai, atau oni dalam budaya Jepang yang memiliki karakteristik mirip dengan ogre Eropa. Oni dalam cerita rakyat Jepang, misalnya, juga merupakan makhluk raksasa yang menakutkan, dan seringkali merupakan antagonis dalam cerita-cerita kuno. Selain itu, dalam budaya Timur Tengah, ada makhluk yang disebut ghoul, yang berbagi beberapa ciri dengan ogre, seperti sifat kanibalistik dan kecenderungan hidup di tempat-tempat terpencil. Ghoul sering muncul dalam kisah-kisah Arabian Nights, menggambarkan makhluk yang menyerang manusia dan hidup di gurun atau kuburan. Persebaran legenda ogre dan makhluk sejenis menunjukkan bahwa cerita-cerita tentang makhluk raksasa yang menakutkan ini mencerminkan ketakutan universal terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan kekuatan yang tak terkendali.
sekaligus mengangkat tema keberanian dan perjuangan manusia melawan ancaman eksternal. Ogre dalam literatur dan film kontemporer. Selain dalam dongeng dan legenda, ogre juga banyak muncul dalam literatur dan film modern. Karya sastra seperti The Lord of the Rings, karya J.R. Tolkien, dan The Chronicles of Narnia, karya C.S. Lewis, memanfaatkan konsep ogre atau raksasa sebagai elemen penting dalam narasi mereka. Di dalam dunia fantasi ini, raksasa dan makhluk mirip ogre berfungsi sebagai musuh besar yang harus dihadapi oleh para pahlawan dalam perjuangan mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam film, karakter ogre juga mendapatkan tempatnya. Selain Shrek, banyak film fantasi dan petualangan lainnya yang menampilkan ogre atau raksasa sebagai musuh besar yang menambah tantangan bagi para tokohnya. Film seperti Harry Potter and the Philosopher's Stone menghadirkan troll, makhluk mirip ogre yang muncul sebagai musuh besar di salah satu adegan penting. Kesimpulan, warisan legenda ogre. Legenda ogre, dengan segala perubahan dan adaptasinya, tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya manusia. Dari representasi awalnya sebagai makhluk raksasa yang menakutkan, hingga penggambaran modern yang lebih kompleks dan penuh nuansa, ogre terus menginspirasi kisah-kisah tentang perjuangan melawan ketakutan, prasangka, dan kekuatan yang menindas. Ogre dalam cerita rakyat klasik adalah simbol dari ketakutan terhadap kekuatan luar yang tak terkendali. Tetapi mereka juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kecerdikan dan keberanian dapat mengatasi kekuatan fisik. Dalam konteks modern, ogre mewakili ide bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan kebenaran di dalam, dan bahwa kebaikan bisa ditemukan bahkan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Dengan terus muncul dalam berbagai bentuk, dari dongeng abad pertengahan hingga film animasi modern, ogre akan tetap menjadi simbol kekuatan, ketakutan, dan akhirnya kemenangan manusia atas segala rintangan besar yang dihadapinya.